Sebuah kapal Pursesein terlihat di pelabuhan sedang menaikkan jaring ke atas kapal untuk persiapan melaut. Kapal Pussen ini adalah kapal Pursesein Jepang di pelabuhan Ishinomaki. Pelabuhan Ishinomaki adalah pelabuhan yang terletak di kota Ishinomaki, Prefektur Miyagi. Pelabuhan perikanan Ishinomaki adalah pelabuhan perikanan kelas 3 khusus yang terletak di sisi timur bekas muara Sungai Kitakami. Di Jepang Timur, ada 20 armada kecil dan menengah dengan ukuran mulai dari 14 hingga 19 ton, dan 23 armada besar dan menengah 80 hingga 300 ton. Perikanan Pursesein Jepang adalah apa yang disebut operasi armada di mana perannya dibagi antara kapal pencari yang mencari gerombolan ikan, kapal jaring yang membawa jaring ke gerombolan kandang ikan, dan kapal pengangkut yang mengangkut ikan ke pelabuhan perikanan. Rombongan kapal Pursesein Jepang mulai bergerak meninggalkan pelabuhan. Kapal penangkap atau kapal jaring terlebih dahulu meninggalkan pelabuhan. Kapal pengangkut ikan selanjutnya menyusul kapal penangkap ikan. Pursesein adalah alat tangkap ikan yang berkapasitas besar di daerah Jepang yang mana operasinya dilakukan di perairan Laut Jepang atau Laut Lepas. Mereka meninggalkan pelabuhan pada sore atau malam hari. Kapal Pursesein Jepang atau dengan sebutan Makiami yang mempunyai arti Maki, lingkaran, dan Ami, jaring, yang digabung dalam satu kata Makiami, yang artinya, lingkaran jaring atau bisa disebut juga dengan jaring pukat cincin. Waktu tempuh perjalanan untuk sampai ke daerah penangkapan ikan sangat tergantung dengan jauh atau dekatnya daerah penangkapan ikan. Penangkapan ikan Pursesein Jepang sering dilakukan dalam sistem armada, dengan masing-masing beroperasi dengan peran, seperti, kapal pencari, untuk mencari gerombolan ikan, light boat, untuk mengumpulkan ikan dengan cahaya, perahu jaring, untuk melempar jaring, dan perahu pengangkut, untuk membawa hasil tangkapan, dan skala penangkapan ikan bervariasi. Kepala nelayan dan kapten kapal memberi perintah dari ruang kendali kapal terhadap awak kapal, dengan radar untuk navigasi yang aman, sonar dan pencari ikan dari berbagai frekuensi yang mengukur ukuran, dan monitor yang menampilkan gambar kamera untuk operasi yang aman. Sang kapten kapal mulai menyerukan kepada awak kapal untuk bersiap. Kapal bantu yang ada di buritan mulai dilepaskan. Kapal bantu ini berfungsi untuk melingkari jaring terhadap gerombolan ikan. Jaring yang cukup panjang mulai dilepaskan oleh kapal. Metode menangkap ikan dengan mengelilingi kawanan ikan dengan jaring yang besar, lalu menutup mulut jaring sambil mengumpul ikan di dalamnya. Biasanya beroperasi pada malam hari, lalu lamanya hari penangkapan ikan bergantung pada besarnya peralatan kapal dan tempat pengangkapan daerah penangkapan dan kapal. Hasil tangkapannya adalah ikan selar, ikan kembung, ikan sarden, cakalang, tuna dan lain-lain. Dan kapal sambil bergerak mengelilingi gerombolan ikan sampai dengan ujung jaring kapal bantu diikatkan kembali di kapal penangkap. Di Jepang Timur, pada dasarnya hanya beroperasi pada malam hari, dan aturannya adalah tidak menggunakan lampu pancing yang digunakan di Jepang Barat.
Para awak kapal melakukan pengangkatan jaring dibantu dengan mesin power block. Ikan yang telah terperangkap dan terkumpul pada jaring mulai terlihat. Alat untuk menaikkan ikan dalam jaring mulai diturunkan untuk mengambil ikan. Alat untuk mengambil ikan ini juga terbuat dari jaring yang dirancang untuk dapat diturunkan ke gerombolan ikan dan mengangkatnya ke atas kapal. Desain alat ini berbeda dengan alat yang digunakan pada kapal-kapal Pursesein tipe Amerika atau Eropa yang berbentuk lingkaran. Pengambilan ikan dalam jaring dinaikkan ke kapal pengangkut ikan yang terpisah dengan kapal penangkap. Hal ini juga membedakan dengan kapal-kapal Pursesein tipe Amerika dan Eropa yang memiliki palka penyimpanan yang cukup untuk hasil tangkapan. Bahkan kapal-kapal Pursesein tipe Eropa dan Amerika dilengkapi dengan mesin penanganan dan pengolahan ikan langsung di atas kapal. Spesies ikan target adalah makarel dan sarden, tuna, bonito, cumi-cumi, ekor kuning, ikan teri. Ikan-ikan hasil tangkapan dimasukkan ke dalam lubang palka kapal penampung. Para awak kapal melakukan pemilahan untuk jenis ikan yang berbeda. Satu persatu lubang palka untuk ikan di kapal pengangkut diisi sampai penuh. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga semua lubang palka tempat penyimpanan ikan di atas kapal pengangkut penuh. Pengangkatan ikan dari jaring ke lubang palka kapal pengangkut. Kapal Pursesein, Makiami, Jepang, dilengkapi dengan berbagai macam mesin hidrolik untuk memperlancar proses penangkapan ikan, jadi tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk sekali proses penangkapan ikan. Skala alat tangkap bervariasi tergantung pada ukuran perahu jaring, tetapi panjang jaring sekitar 1.500 meter. Untuk jenis ikan rembung, ikan ekor kuning, cumi-cumi, biasanya ditangkap pada bulan Agustus sampai bulan Desember. Karena pada bulan tersebut adalah bulan yang dimana pertemuan arus panas Kuroshio, dan arus dingin Oyashio karena pertemuan arus tersebut menghasilkan arus yang hangat dan jenis ikan ini selalu hidup di perairan tersebut. Penangkapan ikan jenis ini ada batas waktu yang telah ditentukan oleh Koperasi Perikanan Kumyai, supaya kelestarian ikan tidak cepat punah.
Di musim ikan jenis ini dalam sekali operasi bisa menangkap ikan kurang lebih 300 ton per kapal. Waktu penangkapan dimulai dari pukul jam 6 sore sampai jam 5 pagi, dan waktu tersebut telah dipatuhi oleh semua nelayan kapal Purse Seine, Makiami, Jepang. Untuk menjaga kelestarian ikan, nelayan Jepang mempunyai cara tersendiri untuk menangkap ikan. Dalam satu hari keseluruhan kapal Purse Seine, Makiami, hanya diperbolehkan menangkap 2000 ton ikan. Apabila penangkapan ikan di atas 2000 ton, maka hari selanjutnya semua kapal Purse Seine, Makiami, Jepang libur. Ikan yang telah dimasukkan dalam palkah diisi dengan es batu, agar ikannya tetap terjaga kondisinya sampai di pelabuhan. Untuk jenis ikan sarden, ikan layang, ikan tenggiri, biasanya ditangkap pada bulan Januari sampai bulan April. Jenis ikan ini sangat sulit dideteksi fish finder Gyogun Tanchiki, dan sulit untuk ditangkap. Dalam sehari pendapatan ikan hanya mencapai 100 sampai 150 ton dan batas waktu penangkapannya juga terbatas, dimulai dari pukul jam 2 dini hari sampai jam 9 pagi. Beberapa awak kapal terlihat sedang beraktivitas melakukan pekerjaannya di atas kapal. Ikan yang tumpah di atas kapal dimasukkan secara manual oleh para ABK. Penanganan ikan di atas kapal pengangkut ikan satuan grup Purse Seine Jepang meliputi beberapa tahapan. Tahap awal melibatkan pengangkatan ikan dari air, melepas ikan dari jaring, dan meletakkannya dalam palka kapal yang terisi es. Selain itu, ikan juga perlu dicuci dengan menyemprotkan air laut dingin dan diberi es untuk menjaga kesegaran. Selama proses ini, penting untuk menerapkan prinsip rantai dingin dengan menggunakan es balok untuk menjaga kualitas ikan. Selain itu, ikan juga perlu dicatat jenis dan jumlahnya serta disimpan dalam wadah yang menjaganya dari kontaminasi. Seluruh tahapan ini sangat penting untuk mempertahankan kesegaran ikan hingga sampai ke konsumen akhir. Penangkapan ikan Purse Seine di perairan terbuka umumnya dianggap sebagai bentuk penangkapan ikan yang efisien. Ia tidak bersentuhan dengan dasar laut dan memiliki tingkat tangkapan sampingan yang rendah, penangkapan spesies yang tidak diinginkan secara tidak sengaja. Pukat cincin juga dapat digunakan untuk menangkap ikan yang berkumpul di sekitar alat pengumpul ikan.
Metode penangkapan ikan ini dapat menghasilkan tingkat tangkapan sampingan yang lebih tinggi. Setelah permukaan dek kapal dibersihkan, es curah dimasukkan kembali ke lubang palka, dan selanjutnya disemprot dengan air dingin. Setelah semua lubang palka terisi penuh ikan, lubang palka ditutup dan bersiap untuk kembali ke pelabuhan pangkalan. Penyemprotan air di atas kapal pengangkut untuk membersihkan kotoran yang ada di atas kapal. Kapal Pursesein akhirnya telah selesai melakukan proses penangkapan ikan. Kapal selanjutnya kembali melakukan perjalanan menuju pelabuhan pangkalan. Dan akhirnya kapal memasuki kawasan kolam pelabuhan pangkalan. Kapal dengan perlahan merapat ke dermaga untuk bersandar. Kapal ditambatkan di dermaga, dan ikan hasil tangkapan mulai dibongkar di pelabuhan. Ikan hasil tangkapan kapal mulai dibongkar dan dipindahkan ke tempat penampungan di dermaga atau langsung dipindahkan ke mobil pengangkut untuk didistribusikan lebih lanjut ke tempat pengolahan atau pemasaran.